Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Di depan saya sekarang udah ada satu unit HP terbaru dari Poco, yaitu Poco F4. Sebelum lanjut, disclaimer dulu kalau HP ini belum resmi meluncur ya guys. Jadi Poco Indonesia ngirimin unit ini buat saya cobain langsung. Dan sekarang sambil nunggu peluncurannya nanti, kita langsung unboxing dan hands-on aja si Poco F4 ini. Let's go! Ngomongin soal tampilan boxnya sendiri kayak gini ya, simple dan didominasi sama warna hitam dan kuning yang jadi ciri khas warna Poco sendiri. Di bagian depannya hanya ada tulisan Poco F4 dan tulisan 5G di bagian pojok kiri bawah. Lanjut di bagian belakang ada beberapa info nilai jual utama dari HP ini yang bisa kita tahu. Prosesornya menarik, pakai Snapdragon 870, layarnya luas 6,67 inci AMOLED 120Hz, kamera utamanya 64 megapiksel dan punya kapasitas baterai di 4500 mAh. Oh iya, by the way, buat warnanya sendiri, ini Moonlight Silver dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Begitu kita buka boxnya, kita bakal nemuin langsung kotak kecil yang isinya ada SIM ejector, manual book dan kartu garansi, dapat stiker dan gift card juga dari Bung Andi selaku Head of Marketing Poco Indonesia. Terus ada juga converter hands-free Type-C, dan yang terakhir ada juga jelly case buat kamu yang nggak mau HP-nya cepat kotor. Oke, next ini dia unitnya Poco F4. Kita taruh dulu di samping. Ada kabel Type-C, dan yang terakhir ada head charger dengan ukuran yang sedikit besar karena memang adapternya sendiri ini 67 watt. Oke guys, ini dia paket penjualan resmi Poco F4 di Indonesia. Nah, ini dia unitnya Poco F4. Biar lebih enak dilihat, sebentar saya buka dulu plastiknya dan stiker yang nempel di bagian bodi HP-nya. Yap, ini dia warna Moonlight Silver si Poco F4. Nggak terlalu mencolok sih warnanya. Saya suka, clean, minimalis dengan logo Poco dan tulisan 5G di bagian pojok kiri bawah. Ya, walaupun covernya ini punya finishing glossy yang bakalan nempelin noda sidik jari. Tapi setidaknya Poco udah kasih solusi, tinggal dipakein aja case yang ada di paket penjualannya. Terlepas dari hal tersebut, saya juga suka sama build quality-nya yang memang berasa solid. Nah, kalau kita lihat dari desain kamera belakangnya sendiri, beda banget sama generasi sebelumnya, yang punya ukuran lensa kamera yang lebih besar. Sekarang, hadir dengan desain modul kamera yang lebih minimalis, yang terdiri dari 3 kamera utama 64 megapiksel, ultrawide kamera 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Jujur, kesan pertama megang HP ini cukup nyaman saya genggam di ukurannya yang terbilang besar di 6,67 inci. Walaupun sebelumnya saya terbiasa pakai HP yang punya dimensi lebih kecil, tapi menurut saya Poco F4 punya bentuk yang ramping dan cukup ringan buat ukuran HP yang berlayar besar. Oke, lanjut di bagian bawah ada grill speaker, port micro USB-C, mic, dan SIM tray dengan konfigurasi dual nano SIM. Jadi nggak ada ekspansi tambahan storage. Di sebelah kanannya ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas ada grill speaker lagi dan ear blaster. Dan sekarang kita coba nyalain dan setting-setting sedikit dulu si Poco F4 ini. Nah, ini dia tampilan user interface dari Poco F4 dengan sistem operasi MIUI versi 13 terbaru berbasis Android 12. Untuk penggunaan awal, storage yang terpakai itu sekitar 27 GB dari kapasitas bawaannya di 256 GB. Kalau kalian perhatiin, bezel di sekeliling layarnya udah cukup tipis ya, yang menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik. Apalagi layarnya juga udah didukung sama panel E4 AMOLED Full HD Plus yang ngedukung HDR10+. Dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate sampai 360Hz, yang tentunya bakal ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antara aplikasi atau pas lagi ngegame. Dan buat keamanannya sendiri dilapisi sama Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ya, meskipun bukan yang terbaru, tapi setidaknya udah bisa ngelindungin layar dari goresan ataupun benturan. Sedangkan buat ngedukung performanya, Poco F4 pakai prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 870 dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Dan buat daya tahan hidupnya dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dengan charger 67 watt turbo charging. Harusnya dengan kombinasi ini buat penggunaan sehari-hari atau buat dipakai main game berat dan penggunaan multitasking itu udah aman ya. Lengkapnya kita akan bahas di reviewnya nanti.
Oke, lanjut saya mau bahas sedikit soal fitur kameranya. Ada di kelas menengah ke atas, selain bawa 3 kamera bagian belakang tadi, di bagian depan Poco F4 hadir dengan kamera depan dengan resolusi 20 megapiksel dengan model punch hole. Secara fitur juga cukup lengkap ya. Buat yang seneng ngedit warna foto, ada fitur RAW. Di mode Pro-nya juga selain kalian bisa atur sendiri settingannya, ada 3 lensa yang bisa dipilih mulai dari wide, ultra wide sampai dengan makro. Buat yang senang bokeh-bokehan, di mode portrait bisa atur aperture-nya sampai dengan f1.0. Selebihnya masih sama. Buat ngasilin foto dengan resolusi tinggi, ada mode 64 megapiksel, night mode, dan salah satu fitur favorit saya yaitu long exposure. Buat ngasilin foto like painting atau like trails, jauh jadi lebih mudah dengan satu sentuhan aja. Next, buat kualitas videonya sendiri, kamera utama Poco F4 ini bisa ngerekam sampai dengan 4K 60 fps. Sedangkan kamera bagian depan dengan resolusi 1080 pixel 30 fps. So, biar nggak pada penasaran, langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari kamera Poco F4 kayak yang berikut ini. Nah, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera depan ya, dengan resolusi 1080 pixel 30 fps, dan saya nggak pakai mic tambahan. Jadi gimana suaranya? Terdengar jelas nggak di kalian? Tulis di kolom komentar di bawah sekarang. So guys, ada di kelas atas, menurut saya Poco F4 ini menawarkan spesifikasi mumpuni dan fitur kamera yang menarik di kelasnya. Dari video icip-icip ini, semoga bisa jadi gambaran buat kalian yang memang lagi cari rekomendasi HP baru di kelas menengah ke atas. Dan buat reviewnya, stay tune ya di channel ini. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Saya pamit undur diri, thanks for watching this video, see ya!